Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fajar Yulia dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Madiun, Smart and Competitive. Di video kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan IPS. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah, pendidikan IPS di sekolah dasar bersifat integratif, konkret, dan hierarkis. Terangkan ketiga sifat tersebut beserta contohnya. Nah, yang pertama adalah integratif. Integratif adalah sebuah model pembelajaran untuk membuat siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang bangunan pengetahuan sistematis. Secara bersamaan melatih keterampilan berpikir kritis mereka. Salah satu contohnya yaitu pembelajaran integratif, misalnya guru membagi siswanya beberapa kelompok atau individu, dan setiap individu atau kelompok ditugaskan untuk mengumpulkan informasi berupa data yang berkenan dengan kondisi objektif daerah-daerah di Indonesia, meliputi lapangan, bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yaitu dapat dilihat, didengar, dibawi, diraba, dan diotak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai, sebab dihadapan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah hierarkis. Hierarkis merupakan tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antara materi dan cakupan keluasan serta kedalaman materi. Salah satu contohnya, di setiap sekolahan dibuat peraturan atau tata tertib, sedangkan siswa wajib mematuhi peraturan dan tata tertib tersebut. Dan yang selanjutnya, soal kedua menerangkan bagian-bagian. Yang pertama adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu yang diberikan oleh pendidik, penguasa kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik, dengan kata lain, mendapat pelajaran dengan baik. Yang selanjutnya, proses belajar. Proses belajar adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada syaraf individu yang belajar. Proses belajar terjadi secara abstrak karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati. Oleh karena itu, proses belajar hanya diamati jika perubahan perilaku dari seseorang yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, selanjutnya, guru sebagai sumber pesan. Guru adalah seorang yang mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan,
dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan tersebut. Selanjutnya, encoding merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan lambang-lambang yang akan digunakan dalam kegiatan komunikasi oleh komunikator atau oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Decoding adalah kegiatan dalam komunikasi yang dilaksanakan oleh penerima pesan, di mana penerima berusaha menangkap makna pesan yang disampaikan melalui lambang-lambang oleh komunikator. Sekian video yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.